bilang ke saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah. Oh, oh. Kami mau bergembira, bersukacita, bahagialah kami. Oh yeah. Haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, oh yeah. Mari bergembira. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu. Lakukan, naikkan pujian ini bersama. Dan katakan, oh hati yang gembira adalah obat. Hey, seperti obat hati. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih bersuka cita memuji Tuhan? Amin. Kalau gitu, sapa kiri kanan. Yuk memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan, langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mau bersorak-sorai bagi Yesus. Siap-siap katakan. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di harapannya. Haleluya. Serukan sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di harapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Haleluya. Siap katakan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan serukan. Amin, haleluya, amin,
kita memuji Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Raja di atas segala raja. Raja yang menghancurkan kutuk. Raja yang membebaskan jiwa kita. Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Kita tetap mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Serukan, terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Suka. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja. Haleluya. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terpujilah namamu Yesus. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami puji Yesus. Biarkan lewat pujian yang kami nyanyikan, kami mau mengingat kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang menyelamatkan, kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang mengubahkan, kasih-Mu yang selalu ada bagi kami Yesus. Haleluya.
saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Biarkan pujian ini menjadi perenungan akan pengorbanan Tuhan bagi hidup kita semua. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menebus hidup kami. Haleluya Yesus. Serukan sekali, begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri lagi. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami dibebaskan, dilepaskan dari belenggu dosa lewat keselamatan, lewat karya keselamatan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku,
Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami mau mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang telah Kau nyatakan bagi setiap kami untuk menebus dosa kami, untuk menyembuhkan setiap sakit kami, bahkan untuk memulihkan setiap keadaan kami. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu ada pengharapan di dalam Engkau, ada jawaban di dalam Engkau. Dan biarlah pagi hari ini setiap kami gak cuma hanya mengikuti ibadah, tetapi setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami mau buka hati kami, telinga kami, dan jadikan kami seorang murid yang mau mendengar, yang mau dibentuk, yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus berkenan dan menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kita semua yang siap untuk menerima kebenaran Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau tanya, ada berapa banyak di antara kita yang sudah terlibat di dalam pelayanan? Boleh angkat tangan saudara? Masih dikit ya, banyak yang gak ngaku ini. Di atas ada yang sudah melayani Tuhan, amin. Boleh tengok kanan kiri, oh kamu udah melayani ya gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang panggilan untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang ketika kita bicara tentang melayani, pelayanan, kita merasa kok jadi satu beban ya. Ketika saya mau komitmen untuk melayani Tuhan, berarti ada harga yang harus saya bayar. Ketika saya berkomitmen dan mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, berarti saya harus jaga hidup saya lebih lagi. Ini memang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita sudah mengambil suatu komitmen untuk kita bisa hidup untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas bagaimana enggak cuma kita meresponi panggilan Tuhan, tapi kita ngerti dulu pondasi dari sebuah pelayanan. Ada banyak orang melayani Tuhan tapi mereka enggak ngerti arti melayani apa. Sehingga di tengah perjalanan pelayanan mereka akhirnya mereka tumbang. Di tengah perjalanan mereka akhirnya kecewa. Di tengah perjalanan pelayanan mereka akhirnya mereka merasa jenuh dan tawar hati. Oleh sebab itu pagi hari ini sebelum kita bisa merespon panggilan Tuhan akan melayani dia. Mari kita terlebih tahu dahulu bahwa apa sih yang jadi pondasinya, apa yang jadi dasarnya. Sehingga ketika kita merespon panggilan Tuhan dengan benar. Nah, saya bagi dalam dua bagian yang besar ketika kita mau melayani Tuhan. Yang pertama adalah bicara tentang pondasi dan kedua bicara tentang motivasi. Pondasi itu adalah menjadi dasar bagaimana pelayanan kita dibangun di atasnya. Karena pelayanan itu dinamis. Pelayanan itu selalu berubah-ubah. Pelayanan itu selalu mengikuti apa yang terjadi di area pelayanan kita. Kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, maka apa yang ada di atasnya akan gampang roboh. Nah, bicara tentang motivasi adalah itu suatu dorongan untuk kita bisa terus memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kita. Ada banyak orang melayani Tuhan tapi akhirnya mereka tawar hati dan jenuh. Kok pelayanan saya gini-gini aja ya? Kok saya tidak mendapatkan sesuatu dari pelayanan saya? Kok saya merasa kayaknya pelayanan saya stuck, bahkan saya berhenti aja melayani Tuhan. Ya, jadi dua hal besar ini yang kita mau sama-sama belajar. Dan nanti pada akhirnya saya rindu setiap kita boleh merespon dengan benar akan panggilan Tuhan untuk kita bisa melayani dia. Amin. Saudara siap? Boleh tengok kanan kirinya, kamu siap? Oke, pegangan yang kuat ya. Amin, haleluya. Nah, bicara pondasi, ketika kita dengar kata melayani atau pelayanan, selalu ada kalimat atau kata ini yang mengikuti. Ya, melayani itu artinya aktif, enggak pasif. Ya, kita semua sama-sama tahu belajar bahasa Indonesia yang depannya pasti aktif karena dia yang bergerak. Kalau dilayani berarti pasif karena dia yang menerima pelayanan. Ya, kemudian melayani juga kadang-kadang kita membayangkan melayani pasti posisinya di bawah. Pasti posisinya kita harus merendah kepada siapa? Kepada orang yang kita layani.
Dan kemudian melayani itu bicara tentang memenuhi kebutuhan orang yang kita layani. Dan melayani mengutamakan kepentingan yang dilayani. Enggak ada lagi tentang siapa diri kita sendiri. Ketika kita mau mengambil komitmen, melayani itu bicara tentang siapa yang kita layani dan demi untuk kepentingan yang kita layani. Kalau kita tahu konsekuensinya seperti ini, apakah kita masih tetap mau melayani? Nah, nanti saudara jawab sendiri ya. Kenapa saya harus melayani? Ada banyak orang bingung ketika mungkin diajak sama ketua konselnya, diajak sama ketua dari ibadah kategori, ibadah komisi gitu ya. Iya dong, kamu terjun ikut melayani dong. Pasti ada orang bertanya-tanya dalam hatinya ketika dia antara jawab iya atau tidak. Kenapa harus saya? Kenapa saya harus melayani? Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang mendasari setiap kita bahwa melayani bukan hanya panggilan untuk beberapa orang saja. Tetapi melayani merupakan panggilan untuk setiap kita. Matius 20 ayat 28, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang jadi dasar pelayanan kita. Ketika kita bertanya kenapa saya harus terjun dalam pelayanan, kenapa saya harus melayani Tuhan? Kenapa saya nggak diam aja jadi jemaat? Kenapa saya harus aktif? Kenapa saya harus mikirin kepentingan orang lain? Kenapa saya harus memenuhi kebutuhan orang lain yang saya layani? Karena ini dasarnya. Allah sendiri, Yesus sendiri datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan dia sudah melakukannya terlebih dahulu untuk kita. Melayani bukan bicara tentang apa yang akan saya dapatkan. Melayani bicara tentang apa yang bisa saya berikan. Dan melayani bukan bicara tentang saya dapat sesuatu. Tetapi melayani bicara tentang saya memberikan semuanya. Bahkan termasuk nyawanya Yesus berikan buat setiap kita. Kalau dia sudah terlebih dahulu melayani kita, apa yang jadi alasan kita untuk tidak melayani Tuhan? Mungkin di antara kita selama ini ragu untuk mengambil komitmen melayani Tuhan. Karena kita nggak tahu kenapa saya harus melayani Tuhan. Yang berikutnya adalah di dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hari ini puji-pujian kita bicara tentang bagaimana karya Kristus lewat penebusannya untuk menebus setiap kita dari segala dosa dan pelanggaran kita yang tadinya kita binasa tetapi kita memperoleh hidup kekal. Yang tadinya kita nggak bisa menerima pengampunan tapi justru melalui pengorbanan Yesus kita diampuni dan dilayakan untuk masuk dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 7 ayat 23 firman Tuhan bilang begini, kamu telah dibeli. Kita ini dulu hamba dosa. Segala apa yang kita lakukan adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi karena Yesus telah membayar di atas kayu salib, dia beli kita, dia tebus kita. Dan lunas, gak pakai cicilan 0% 12 bulan. Dia bayar lunas dengan darahnya. Dia bayar lunas dengan hidupnya. Dia bayar lunas supaya apa? Supaya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tetapi gak berhenti di situ ternyata. Firman Tuhan bilang apa? Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Gak cukup Tuhan memindahkan kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tetapi Allah menghendaki setiap kita menjadi hamba Allah. Hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Oh berarti kita gak bisa punya bos dong. Kita gak boleh punya bos dong. Pengertian menjadi hamba manusia di sini adalah jangan sampai hidup kita hanya untuk memenuhi kepuasan manusia. Yang kita cari perkenanan manusia bukan perkenanan Tuhan. Ada berapa banyak kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, bahkan mungkin di dalam pelayanan kita yang kita cari adalah perkenanan manusia dan bukan perkenanan Tuhan. Kita pingin kita bisa dianggap sama orang lain. Kita pingin kita bisa diakui sama orang lain. Tapi kita lupa bahwa kita juga harus mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Yaitu dengan menjadi hamba Tuhan.
Jadi boleh tengok ke kanan kirinya sekali lagi. Kamu hamba Tuhan. Amin. Amin. Jangan ya, setiap kita hamba Tuhan, setiap kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi setiap hamba Tuhan bukan berarti mereka harus semuanya khotbah. Setiap orang seturut dengan kasih karunia yang Tuhan berikan untuk melakukan peran dan fungsinya masing-masing sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk kita bisa melayani Tuhan, jangan kita kotakan hanya ada di dalam gedung gereja saja. Panggilan untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, kita tetap bisa menjadi hamba Tuhan yang dipercaya dan yang berkenan kepada Allah. Kenali apa yang menjadi tujuan dan alasan kita untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika kita mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, maka kita nggak gampang kecewa, kita nggak gampang tawar hati, kita nggak gampang jenuh. Aduh bosen ya pelayanan gini-gini aja, nggak ada tantangan, nggak ada kemajuan, nggak ada dinamikanya. Itu pun ujian ya. Memang kadang-kadang Tuhan tempatkan kita untuk melakukan hal yang sama. Menjadi apa? Menjadi setia. Menjadi ahli karena kita melakukan hal yang sama. Tetapi disitulah dituntut konsistensi. Apakah kita mau tetap taat? Apakah kita mau tetap setia? Apakah kita mau tetap untuk bisa dipercaya sama Tuhan di dalam perkara kecil ataupun perkara besar? Melayani adalah sebagai pengabdian karena kita sudah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan. Beberapa kali saya melakukan pembekalan kepada setiap pelayan Tuhan di tempat ini, saya katakan begini. Kalau kita punya hutang banyak, ya saya punya hutang banyak. 1 triliun gitu ya, hutangnya banyak banget 1 triliun. Dan saya emang gak sanggup bayar. Gak sanggup bayar. Tiba-tiba ada seseorang bilang begini, Lis, hutangmu lunas, aku yang bayar. Kira-kira respon saya apa saudara? Makasih ya. Bayarin. Cukup begitu? Saya akan bilang terima kasih, mungkin saya akan tersungkur, saya akan sujud dan kemudian saya akan bilang, Pak, Bu, terima kasih. Apa yang saya bisa lakukan? Bapak gak usah bayar saya, udah saya kerja aja buat Bapak. Pasti saya akan lakukan seperti itu. Tuhan sudah membayar lunas apa yang kita tidak bisa bayar. Dan ketika kita mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, artinya itu adalah hidup mengabdi kepada Tuhan. Itu pengabdian kita. Jadi melayani bukan lagi sebagai suatu beban yang merintangi kita, yang memberatkan kita. Tetapi melayani Tuhan bicara tentang pengabdian kita sama Tuhan. Tahu terima kasih. Kita sering bilang ya, tuh orang gak tahu terima kasih tuh. Udah dibayarin utangnya, contoh gitu ya. Udah dibayarin utangnya ngeloyor aja begitu. Manusia bisa menilai seperti itu. Tetapi sekali lagi, meskipun Tuhan sudah membayar kita dengan lunas, tapi Tuhan nggak bisa gini paksa kita untuk melayani Dia. Tuhan tidak pernah paksa kita. Tetapi seharusnya setiap kita yang sadar bahwa hidup kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, kita mau mengabdikan hidup kita mau mengabdikan diri kita untuk melayani Tuhan yang telah menebus kita. Melayani adalah sebagai pengabdian karena sudah diselamatkan dan ditebus. Oleh sebab itu seorang hamba, perhatikan ini. Oleh sebab itu seorang hamba hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya dengan tanggung jawab. Kita harus mengabdi tapi juga disertai dengan tanggung jawab. Kata tanggung jawab di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang begini. Tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Maksudnya adalah jikalau terjadi apa-apa, kita boleh dituntut, kita boleh disalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Itu tanggung jawab. Artinya segala kepercayaan, segala karunia, segala talenta yang Tuhan sudah kasih sama kita harus pertanggungjawabkan. Jangan catatan, kalau kita nggak melakukannya, berarti kita harus siap-siap dituntut. Apa sih panggilan Tuhan buat setiap kita? Tuhan bilang apa? Ketika engkau melihat orang yang lapar dan haus, itu kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita melihat orang-orang yang terpenjara, mereka mungkin terikat
di dalam ikatan-ikatan dosa yang mereka nggak bisa lepas. Ketika kita datang sama mereka dan kita bilang Tuhan sanggup melepaskan mereka, kita sedang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan nggak melulu ada di dalam gedung gereja ini, tetapi melayani Tuhan bisa dilakukan di mana saja. Jadi ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan, melayanilah sebagai seorang hamba yang bertanggung jawab. Yang siap dituntut kalau memang kita tidak melakukan. Bahkan ketika kita melakukan ya kita siap dituntut. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Pada saat kita memutuskan untuk kita percaya sama Tuhan, saya mau jadi pengikut Kristus. Itu artinya adalah kita mau melayani dengan meneladani pelayanan Yesus dan bahwa kita siap untuk menderita seperti Dia. Jadi ya betul, kalau saudara tadi bilang pelayanan itu enggak enak, pelayanan itu posisinya merendah. Pelayanan itu bicara tentang kita melayani kepentingan orang lain. Pelayanan itu bicara tentang aktif, kita harus bergerak terus, kita enggak diem menerima orang melayani kita. Melayani tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Karena setiap pelayanan pasti ada tantangan. Yang tadinya kita nggak bisa, harus bisa. Yang tadinya karakter kita mungkin, attitude kita, sikap kita nggak baik, dibentuk akhirnya sikap kita menjadi sikap seorang hamba yang baik. Melayani jangan nunggu sempurna. Ya, saya ketemu beberapa orang kalau misalkan pada saat diajak untuk melayani, aduh saya nggak bisa, entar aja lah, berdoa aja masih belum bisa gitu ya. Melayani, aduh entar aja, saya waktunya belum ada, aduh melayani nanti aja, saya nggak bisa. Selalu kata nggak bisa itu sering saya terima. Kita merasa kita nggak bisa melayani Tuhan karena kita menunggu segala sesuatu sempurna dulu. Bisa dulu baru kita bisa melayani Tuhan. Tapi ternyata enggak begitu. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab ketika Tuhan mau pakai hidup mereka diawali dengan ketidakbisaan mereka. Ingat bagaimana Musa ketika Tuhan mau pakai dia. Musa berkelitnya minta ampun. Pertama dia bilang apa? Aduh saya gagap gitu ya, gak bisa ngomong. Terus kemudian dia bilang apa lagi? Aduh saya gak bisa mimpin bangsa Israel, bangsanya bandel, tegar tengkuk. Selalu alasan. Bahkan akhirnya dia bilang apa? Tuhan jangan pakai saya, pakai dia aja, pakai kakaknya si Harun. Jangan menunggu sempurna untuk kita bisa melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan sekali lagi bukan suatu paksaan, tapi melayani Tuhan lahir dari rasa terima kasih kita sama Tuhan yang sudah menebus kita. Ya betul bahwa dituntut sebuah keteladanan di dalam melayani Tuhan supaya kita nggak jadi batu sandungan ketika kita melayani. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan kasih dorongan, bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan, itu disertai dengan ada niat, ada itikat baik untuk kita berubah hidupnya. Iya betul saya gak sempurna Tuhan, tapi saya pingin diubahkan. Maka berproseslah. Tapi justru ya banyak orang menolak prosesnya dan hanya ingin menerima hasilnya. Pingin langsung jeng-jreng kelihatan oke di sini, tapi tidak mau bayar harga untuk prosesnya. Minggu depan kita akan belajar tentang harga sebuah pelayanan. Jadi melayani memang ada harga yang harus dibayar. Tetapi saya yakin ketika kita benar-benar memiliki kasih yang besar kepada Allah kita gak sanggup bayar harga, tapi Tuhan yang memampukan kita untuk membayar harganya. Karena dia telah terlebih dahulu membayar harganya buat kita. Itu pondasinya. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, pastikan pondasi atau dasar pelayanan kita benar. Di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Bahwa saya melayani Tuhan karena saya sadar hidup saya sudah ditebus dan diselamatkan. Saya sadar bahwa ketika saya mau melayani Tuhan, karena itu memang panggilan Tuhan buat setiap orang yang percaya kepadanya dan menjadi pengikut Kristus. Dan ketika saya melayani Tuhan, saya sedang mengikuti jejak Tuhan. Bagaimana ketika ia hadir dalam dunia ini, dia hadir bukan untuk dilayani.
tetapi untuk melayani. Pada saat pandemi saya kenal pasangan ini namanya Coach Charles dan Ci Devi saya panggilnya ya. Mereka tinggal di Bandung. Ini anak mereka? Bukan. Mereka menikah cukup lama dan mereka memutuskan tidak punya anak. Kenapa? Karena sejak mereka menikah, panggilan Tuhan kepada pasangan ini adalah untuk menampung wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Sempat cerita beberapa waktu lalu saya ketemu dia di Jakarta, dia bilang gini, umur paling kecil wanita yang hamil yang Koko pernah terima umur berapa? 12 tahun. Karena diperkosa, hamil, dan keluarganya gak mau terima. Dia yang terima. Sampai melahirkan dan akhirnya keluarganya gak mau terima bayinya yang dia rawat. Jadi anak-anak ini bukan anaknya dia. Ini adalah anak-anak hasil dari hamil di luar nikah. Jadi para wanita itu yang memang gak mau memelihara dan merawat anaknya, dipelihara oleh dia. Nah pada saat pertama kali saya kenal dia kan saya kenalnya online gitu ya melalui satu kelas belajar untuk preaching. Awalnya saya nggak tahu bahwa memang panggilan Tuhan buat dia seperti itu. Tiba-tiba dia bilang begini, maaf ya saya telat join di Zoom. Ini nih minta digendong anaknya. Terus dia sambil gendong gitu ya, saya pikir itu anaknya dia. Tapi ternyata itu anak dari wanita yang dia nggak pernah kenal. Saudara bisa bayangkan, kalau panggilan pelayanan kita nggak begitu kuat, yang kita letakkan di atas kebenaran firman Tuhan, saya yakin tidak ada satu orang pun mampu melakukannya. Dia sadar bahwa hidupnya telah ditebus dan diselamatkan. Dan dia bersama istri mau menerima panggilan ini. Sampai dengan sekarang, tahun 2022, ada ratusan wanita dan ratusan bayi yang sudah mereka pelihara. Ada beberapa bayi yang akhirnya setelah mencapai usia tertentu akhirnya diambil kembali oleh keluarganya. Tapi ada juga yang gak diambil dan akhirnya menjadi anak asuh mereka. Namanya Rumah Ruth. Jadi kalau Bapak Ibu berkunjung di Bandung gitu ya, ke Bandung, ada Rumah Ruth. Nah itu untuk menampung para bayi-bayi yang hamil di luar nikah. Kalau kita ngelihat kayak begini, kok ada ya orang yang mau ya melayani Tuhan kayak gitu. Tapi ternyata panggilan Tuhan untuk kita bisa melayani dia, gak cuma di gereja. Dia melakukan ini di masyarakat. Ada sering kali dia menghadapi tantangan, dia dianggap setuju dengan seks bebas lah karena dia menampung para wanita yang hamil. Tempatnya nyaris ditutup, di demo sama warga sekitar. Dia bilang doakan saya ya Ci, doakan saya ya Ci. Karena waktu itu tempatnya dikepung oleh warga dan warga menghendaki Rumah Ruth itu ditutup. Dan terus dia bilang hanya kekuatan doa dan hanya kekuatan Tuhan yang sanggup untuk melindungi mereka. Akhirnya sampai sekarang izinnya tetap dibuka. Bahkan banyak donatur-donatur yang akhirnya mau menolong dan mensupport pelayanan mereka. Saat ini Rumah Ruth dibuka lagi di Bali. Karena Coach Charles ini dan Ci Devi menerima panggilan Tuhan. Di Bali itu banyak seks bebas. Banyak orang-orang yang menikah hamil di luar nikah dan gak tahu nasib bayinya seperti apa. Mereka baru buka di Bali tahun lalu. Dan saat ini baru mulai beroperasi. Saudaraku, kalau kita melihat bahwa pelayanan hanya ada di dalam gedung gereja, maka kita akan terus berkata, saya gak bisa, disuruh nyanyi gak bisa, disuruh khotbah gak bisa. Tapi saya yakin panggilan Tuhan di luar dari gedung gereja ini masih banyak yang bisa kita kerjakan. Saudara bisa melayani Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Saudara bisa melayani Tuhan di kantor-kantor saudara, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Bahkan di pasar-pasar kita tetap bisa melayani Tuhan. Asalkan kita mengerti bagaimana untuk kita menangkap panggilan Tuhan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Oleh sebab itu, gak cuma dasarnya yang harus benar, tetapi ada motivasi yang terus mendorong kita untuk terus mau melakukan, mengerjakan panggilan kita sampai akhir hidup kita.
Pelayanan gak bicara 1-2 tahun, abis itu saya cuti gak mau pelayanan lagi. Pelayanan saya bilang apa? Pengabdian yang artinya seumur hidup kita. Nah bagaimana kita bisa bertahan seumur hidup kita menjaga kehidupan perjalanan pelayanan kita kalau kita nggak punya dorongan untuk melakukannya. Di dalam Roma 12 ayat 11 katakan apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena memang hanya roh Allah yang memampukan kita untuk kita bisa terus termotivasi melakukan panggilan dan pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tahu alasan dan tujuan kita untuk melayani Tuhan, satu indikasinya, kita akan bertumbuh dan kita akan berbuah. Firman Tuhan bilang apa? Enggak cuma berbuah, berbuahnya banyak. Enggak cuma banyak sekali 2 kali, tetapi tetap setiap musim dia berbuah. Itu ciri-ciri orang yang tahu alasan dan tujuan kenapa dia harus melayani Tuhan. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kepada setiap kita pelayan-pelayan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita merasa pelayanan saya gini-gini aja dan kita tidak bisa melihat buahnya, bahkan kita juga gak bisa melihat diri kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita cek kembali. Jangan-jangan selama ini kita tidak meletakkan di atas dasar yang benar. Jangan-jangan selama ini kita gak tahu alasan kenapa saya harus melayani. Ya udahlah dikasih tugas kerjain aja, ya udahlah dikasih jadwal kerjain aja. Tapi kita gak tahu alasan kita melayani apa. Tapi kalau kita tahu, maka kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karakter kita diubahkan dan kita menghasilkan buah. Buah apa? Buah dari pelayanan kita. Ada orang-orang yang, saya nih karena pelayanan kamu loh, saya begini-begini. Atau mungkin bahkan tidak ada orang yang nyamperin kita ngomong seperti itu, tapi kita bisa melihat bahwa buah-buah pelayanan kita itu ada. Selama Tuhan bukan jadi tujuan dan objek yang kita layani, pelayanan hanya akan bikin kita stres, kecewa. Kalau bukan Tuhan yang jadi objek untuk pelayanan kita, sekali lagi, kita akan gampang kecewa, kita akan gampang jatuh. Kita akan gampang merasa bahwa udahlah saya gak mau pelayanan lagi. Karena tujuannya bukan Tuhan, objek yang dilayaninya bukan Tuhan. Mungkin sebagian besar di antara kita memang belum terjun di dalam pelayanan, tetapi saya mau kasih tahu. Kalau saudara pagi hari ini meresponi panggilan Tuhan, jadikan ini dasar dan dorongan untuk kita bisa tetap melakukan panggilan kita kepada Tuhan. Melayani jangan dari kekeringan, saudara. Melayani harus dari kelimpahan. Karena kalau melayani dari kekeringan, maka kita bukan memberi tapi kita mengambil. Mengambil apa? Kita mengambil pingin dapat pujian. Kita mengambil pingin dapat pengakuan. Kenapa? Karena ininya kering. Ininya tidak berlimpah. Tetapi kalau saudara limpah dengan kasih, limpah dengan ucapan syukur, maka engkau akan terus mengalirkan kasih itu. Kita akan terus mengalirkan ucapan syukur itu kepada orang lain. Dan kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan melayani Tuhan. Enggak ada beban. Karena kita tahu kita sudah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu dan kita ingin orang lain juga mengalami kasih Tuhan. Kasih yang sama. Nah seringkali motivasi yang salah adalah karena ada orang-orang yang mau melayani Tuhan karena pingin dilihat orang. Pingin kelihatan rohani. Pingin kelihatan keren ya dia tiap minggu tampil di gereja masuk ke YouTube lagi. Pingin eksis. Ada juga orang-orang yang melayani Tuhan lama, tetapi akhirnya dia bahasa kerennya sekarang burn out. Dia gak menemukan lagi tujuan dia melayani. Dan akhirnya dia tetap melayani, tapi itu hanya sebagai rutinitas saja. Tapi ada juga orang-orang yang menjadikan pelayanan sebagai kedok. Buat apa? Buat nutupin dosa-dosa yang masih dia kerjakan di dalam hidupnya. Supaya apa? Oh kalau saya melayani itu bisa nebus dosa saya. Oh kalau saya melayani itu bisa nutupin dosa saya. Kelakuan-kelakuan saya gak benar. Ada orang-orang kayak gitu. Oleh sebab itu melayanilah dengan dasar yang benar dan motivasi yang benar. Supaya kita berkenan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukankah melayani itu pengabdian dan pengabdian itu adalah untuk kesenangan orang atau objek yang kita layani.
Jangan lagi cari perkenanan manusia, tapi carilah perkenanan Tuhan. Ketika kita limpah dengan kasih dan ucapan syukur, maka kita bisa melayani tanpa kita merasa kering, tanpa kita merasa tawar hati. Dan dengan demikian kita bisa memberkati banyak orang, meskipun mungkin aktivitas pelayanan kita tidak dilihat oleh banyak orang. Pelayanan itu bukan sekedar apa yang kelihatan. Pelayanan itu artinya harus menghasilkan buah, berdampak. Mungkin gak banyak orang tahu pelayanan saudara apa di luar gereja. Tetapi ketika hidup kita bisa berdampak dan menghasilkan buah buat orang lain, buat Tuhan. Kita sudah melayani Dia. Saat ini kalau Tuhan sedang panggil kita untuk melayani Dia, mari kita merespon dengan benar. Bangun pondasi pelayanan dengan benar. Dan miliki motivasi yang benar. Jadikan Kristus objek utama kita. Kalau kita jadikan seseorang atau sesuatu menjadi objek pelayanan kita, maka akhirnya kita akan terus mencari pengakuan dan kita akan terus pertahankan ego kita. Bukan untuk melayani, tapi kita minta dilayani. Ada orang-orang yang mungkin di dalam pelayanan, dia begitu, kok gue gak diterima kasihin sih? Kok gue gak diperhatikan sih? Masih nyari. Tapi ketika kita benar-benar jadikan Kristus objek pelayanan kita, sekali lagi, kita bukan mencari, tapi kita memberi. Segala hal yang Tuhan udah taruh dalam hidup kita. Saya mengundang pemusik dan pemuji untuk maju ke depan. Di dalam perjalanan kehidupan pelayanan saya mulai melayani mungkin boleh dibilang dari umur 13 tahun ya. Waktu itu melayani di persekutuan siswa SMP gitu, 13-14 tahun. Awalnya saya juga gak paham melayani itu apa sih, suruh nyanyi, dikasih jadwal yang ngikut aja gitu ya. Tapi dalam perjalanan pelayanan gak selalu mulus. Ada tantangan ya. Ada ranjau-ranjaunya saya bilang ya. Yang seringkali kadang-kadang mungkin kita kesandung, kita sendiri bisa jatuh. Bahkan celakanya kadang-kadang kita sendiri bisa jadi batu sandungan. Tetapi seiring berjalannya waktu saya belajar untuk Tuhan, tolong saya. Karena ketika kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan pernah sanggup untuk melewati perjalanannya. Dan kabar baiknya adalah Kristus telah membayar perjalanan yang sulit itu. Perjalanan salib, perjalanan orang yang gak mau ambil. Kristus telah mengambil itu. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Jadi kalau hari-hari ini saudara merasa bahwa pelayanan saudara begitu sulit, tantangannya begitu besar, tekanannya begitu besar, pandanglah selalu salib Kristus. Karena hanya salib itu yang memberikan kita kekuatan. Salib itu yang bisa memberikan kita dorongan untuk bisa terus melakukan panggilan kita dengan setia. Dan percayalah, Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Setiap orang yang setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Lakukanlah pelayanan dengan taat dan setia. Maka engkau akan dipercaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Dan bagi saudara yang mungkin selama ini nahan terus, ada panggilan, ada dorongan di dalam saudara untuk mau melayani Tuhan. Saya mau melakukan apa ya Tuhan? Sederhana indikasinya. Ketika ada dorongan di dalam hati kita, kita pingin buat sesuatu nih. Saya pingin lakukan sesuatu, tapi saya gak bisa nyanyi, saya gak bisa pelayanan, saya gak bisa khotbah. Dorongan itu sedang menuntun kita pada panggilan Tuhan. Saudara bisa datang kepada pemimpin komsel saudara. Saudara bisa datang kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saudara akan diarahkan untuk menemukan panggilan saudara. Mungkin pelayanan kita gak melulu ada di dalam gedung gereja. Tapi di luar sana justru yang paling banyak orang butuh Tuhan. Selalu pandang salib Kristus yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa terus melayani Tuhan.
sumberku, dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Biarkan musik melantunkan pujian ini. Saya rindu setiap kita saudara meresponi panggilan Tuhan. Jikalau selama ini engkau sudah melayani tapi engkau merasa pelayanan saya nggak ada kemajuan, pelayanan saya merasa saya stuck. Saya nggak punya lagi roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, saya nggak punya semangat. Mari cek kembali, jangan-jangan ada tujuan, ada dasar yang salah. Tetapi jikalau pagi hari ini Tuhan memberikan dorongan di dalam hati setiap kita. Saya ingin melakukan sesuatu buat Tuhan tapi saya nggak tahu saya harus lakukan apa. Responi dulu, terima dulu panggilan Tuhan. Karena kepada setiap orang yang meresponi panggilan Tuhan, Tuhan akan mampukan, Tuhan akan sanggupkan, bahkan Tuhan akan sediakan yang kita butuhkan di dalam perjalanan pelayanan kita. Jangan lagi melihat apa yang saya akan dapatkan di dalam pelayanan, tetapi bicara tentang apa yang saya bisa beri Tuhan di dalam hidup saya. Karena Engkau sudah bayar lunas, karena Engkau sudah bayar harga yang begitu mahal atas kehidupan saya. Responi panggilan Tuhan. Tangkap panggilan Tuhan. Karena Tuhan mau pakai setiap kita tanpa terkecuali. Kecil atau besar, muda atau tua. Tuhan bisa pakai setiap kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Naikkan pujian ini kembali. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku Tuhan. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkara, semua harapanku, kami bawa kepada salib Tuhan yang sanggup menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami, bagi perjalanan pelayanan kami. Amin. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam salibmu. Salibmu Kau telah mengerjakan keselamatan yang besar. Amin. Ku berdiri menyaksikan
Bagi saudara yang mau meresponi panggilan Tuhan, Tuhan gak pernah maksa, tapi Tuhan menunggu kerelaan hatimu untuk engkau meresponi panggilannya. Jangan sampai kita nyesal. Saya nyesal kenapa gak dari dulu saya meresponi panggilan Tuhan. Sekarang tubuh saya udah terbatas, gak mampu. Sekarang saya udah gak bisa melakukan ini itu. Jangan tunda, jangan tunggu jika engkau dipanggil Tuhan untuk melayani Dia hari ini. Dan jangan keraskan hatimu. Karena ketika Tuhan panggil kita untuk melayani Dia, Dia akan perlengkapi kita. Dia akan sediakan segala apa yang kita perlukan. Bahkan sepanjang perjalanan yang penuh tantangan, percayalah Tuhan sudah membayar terlebih dahulu untuk kita. Angkat tanganmu bagi engkau yang meresponi panggilan Tuhan untuk hidupmu. Mulai saat ini aku mau melayani engkau Tuhan. Meskipun aku belum tahu, aku gak tahu aku harus melayani di mana. Amin, puji Tuhan, amin. Tuhan gak melihat usiamu, Tuhan gak melihat engkau sanggup apa enggak. Tapi Tuhan melihat engkau mau meresponi Dia. Amin, amin, haleluya, amin. Engkau melihat tangan yang terangkat Tuhan. Mereka rindu mengabdikan diri mereka karena mereka sadar hidup mereka telah lunas dibayar. Dan karena Tuhan yang telah memberikan keteladanan untuk hidup di dunia ini untuk melayani dan bukan dilayani. Pakai hidup mereka Tuhan. Tuntun apa yang Tuhan mau mereka kerjakan, Tuhan bukakan jalannya. Kasih tahu mereka apa yang mereka harus lakukan dan kerjakan. Sehingga mereka bisa menjalani panggilan Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan tunjukkan dan Tuhan bukakan jalan, Tuhan mampukan, Tuhan sediakan, perlengkapi segala apa yang mereka perlukan. Sehingga hidup mereka sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Amin. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan bagi saudara yang selama ini, kau sudah melayani Tuhan mungkin bertahun-tahun, tapi hari ini engkau merasa pelayanan saya stuck. Saya udah gak punya roh, saya udah gak punya api untuk melayani Tuhan. Saya merasa pelayanan saya gagal. Saya merasa pelayanan saya malah jadi batu sandungan. Hari ini Tuhan mau panggil engkau kembali. Dan Tuhan sedang menanti untuk engkau memberikan kembali hatimu, hidupmu. Karena panggilan Tuhan belum selesai bagi setiap hidup kita. Ada rencana Tuhan yang belum digenapi di dalam setiap hidup kita. Angkat tanganmu. Dan sekali lagi pandang salib Kristus yang sanggup memberikan kekuatan buat kita. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Bila salib Kristus boleh memberikan setiap mereka kekuatan untuk mereka boleh menjalankan kembali apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup mereka. Memberkati mereka, memberikan kekuatan. Tuhan buka jalan dan Tuhan mampukan mereka untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini sebelum kita akan mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus, saya rindu setiap kita untuk memahami dari sakramen perjamuan kudus ini. Bahkan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, yang mungkin gak ngerti kenapa sih saya harus ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus, saya boleh ambil atau tidak. Sakramen perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada orang yang berdosa melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi sakramen perjamuan kudus ini untuk mengingat kasih Allah. Tadi lagunya kita udah nyanyikan. Ingat kasih Allah. Untuk mengingat bagaimana Dia mati buat kita. Bagaimana Dia mengorbankan segalanya. Hanya untuk menebus dosa kita. Di dalam sakramen perjamuan kudus ada roti dan anggur. Dan roti dan anggur yang diberkati melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban keselamatan. Roti dan anggur ini lambang. Tidak ada kekuatan magis di dalamnya. Saudara gak perlu simpan roti, nanti kalau butuh mujizat dimakan, enggak. Karena roti dan anggur ini lambang. Lambang apa? Lambang bahwa Yesus telah mati buat saya. Tubuh dan darahnya telah dikorbankan buat saya. Jadi ambillah dengan sikap yang benar, ambillah dengan sikap yang menghormati kematian Tuhan untuk menebus dosa kita.
Yang layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus adalah mereka yang sudah bertobat. Yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya di dalam hatinya, mengaku dengan mulut lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk memberikan pengampunan dan memberikan jaminan akan kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka yang sudah percaya, beriman kepada Tuhan dan dibuktikan dengan mereka telah mengambil bagian di dalam sakramen baptisan air. Jadi bagi saudara yang sudah mengambil baptisan air, saudara wajib untuk ambil bagian juga di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan yang berikutnya adalah setiap orang yang udah ngerti arti dosa, bertobat, dan memahami arti perjamuan kudus bahwa roti dan anggur ini adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan anak-anak ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Karena dengan rasa hormat kita ambil sakramen perjamuan kudus ini mengingat dan menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan yang berikutnya adalah orang yang mau mengambil perjamuan kudus adalah tidak sedang menyimpan kesalahan orang atau dendam. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini engkau lagi kesel, engkau lagi simpan kesalahan sebelum kau ambil bagian. Beri dirimu untuk berdoa kepada Tuhan, minta ampun. Karena dengan sikap yang benar, perjamuan kudus akan mendatangkan berkat. Tapi dengan sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan, justru akan mendatangkan hukuman kepada kita. Jadi ambillah dengan sikap yang benar, supaya jangan sampai justru itu mendatangkan hukuman buat kita. Dan ambillah perjamuan kudus untuk saudara sendiri, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bawa pulang untuk anggota keluarga yang sakit atau kelemahan fisik lainnya, setelah pulang nanti bisa menghubungi pelayan perjamuan kudus, dan sekaligus akan dilayani ke rumah. Ya, jadi jangan main ambil-ambil aja. Apalagi kalau kita nggak ngerti bagaimana cara untuk melayani orang lain di dalam sakramen perjamuan kudus. Karena cara dan sikap yang salah justru akan mendatangkan hukuman. Ya, ini kan cuma roti dan anggur, iya. Ini hanya lambang, tetapi lambang yang kita hargai, kita hormati dengan sikap yang benar. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri dan saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju mengelilingi meja perjamuan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Saya memberi kesempatan kepada setiap kita. Bagi engkau yang mungkin masih ada menyimpan kesalahan, dendam, mari bereskan sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai itu justru mendatangkan hukuman buat kita ketika kita mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan sakramen perjamuan kudus bicara tentang persekutuan kita di dalam penderitaan dan kematian Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Amin. Kau setia dan hidup dalamku. Mari sambil waktu dan saudara mulai bereskan segala hal yang bisa menghalangi kita untuk mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini.
Bila dengan sikap hati yang benar kami datang kepadamu Tuhan pada saat pagi hari ini sebelum kami mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi dosa dan pelanggaran kami, bagi sakit penyakit kami. Dan dengan sikap yang benar kami menghormati ketika kami bersekutu di dalam perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, di mana kami akan bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah di dalam kematian dan penderitaan-Mu di dalam hidup kami. Ampuni setiap dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni bahkan setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami mau melepaskan pengampunan dan biarlah kasih Allah mengalir di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu mohon turunlah kiranya berkat atas setiap roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Dan barang siapa memakannya dan meminumnya, memperoleh persekutuan di dalam kematian dan penderitaan Kristus. Memperoleh berkat, kekuatan, kesembuhan, pemulihan sesuai dengan iman dan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk dan saudara akan dilayani oleh pelayan perjamuan kudus. Kita akan kembali naikkan pujian ini. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan. Keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagi. Kami berdiri menyaksikan Engkau setia Tuhan. Amin. Kau setia dan hidup dalamku. Mari saya undang kita bangkit berdiri dengan hati terus terarah kepada Tuhan. Katakan salib-Mu. Amin. Keselamatan besar bagiku. Berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku.
Mari sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, angkat roti kita di hadapan Tuhan. Dengan tangan yang terangkat tinggi, sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tubuhnya yang menerima cambukan sebagai ganti hukuman bagi kita. Tubuhnya menjadi korban untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Imani firman ini dan mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Imani firman Tuhan ini dan mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, ucapkan syukur atas pengorbanan Tuhan, atas tubuh dan darah yang dikorbankan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat karya salib-Mu. Buat penebusan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami menerima berkat dari persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dan kita akan lanjutkan dengan prosesi penyerahan anak. Dan saya persilahkan panggil kepada Bapak Charles Pramudana dan Ibu Stefani Widianti untuk membawa anak mereka. Anak yang dianugerahkan kepada Tuhan, Quiana Kalista Pramudana. Biarlah setiap kita yang sudah menerima berkat firman Tuhan, kita melakukan dalam hidup kita dan terus kita jaga hidup kita dalam persekutuan dengan Kristus. Dan inilah anak yang dikaruniai Tuhan dari pasangan Charles dan Stefani, anak perempuan Quiana Kalista Pramudana. Sebelum kita akan bersama-sama mendoakan mereka, biarlah saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan khususnya bagi kedua orang tua yaitu Charles dan Stefani. Anak-anak adalah berkat Tuhan. Kehadiran mereka patut disyukuri dan berkat bicara tentang kepercayaan yang selalu diikuti dengan tanggung jawab. Sedini mungkin anak-anak kita serahkan kepada Tuhan dan dididik untuk hidup di dalam pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan biarlah pertama kali mereka tahu siapa juru selamat mereka adalah dari kita, papa mamanya. Biarlah pertama kali mereka dengar tentang didikan rohani itu dari kita, orang tuanya. Oleh sebab itu kadang-kadang kita merasa orang tua saya gak sanggup Tuhan untuk saya bisa mendidik dan merawat membesarkan anak saya. Hiduplah mengandalkan Tuhan. Karena setiap anak yang dididik untuk hidup takut akan Tuhan, mereka pun akan diberkati. Keturunan mereka pun akan diberkati dengan umur panjang, dengan masa depan yang baik, serta disukai Tuhan dan manusia. Hidup mereka akan terpelihara dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Mazmur 128 ayat 3 bagian B dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jikalau kita mendidik anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, maka ketika kita makan bersama anak-anak kita ada di sana, gak keliaran kemana-mana. Untuk membicarakan tentang bagaimana hidup mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu dimulai dari orang tua, dari papa mama. Dan hari ini jemaat Tuhan kita akan bersama-sama mendoakan Charles dan Stefani dan juga anak mereka Quiana. Biarlah
kedua pasangan ini, orang tua ini mereka boleh dimampukan oleh Tuhan dan tentunya anak mereka boleh menerima berkat dari Tuhan. Sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap Dia. Dan saya mengundang untuk pelayan hamba-hamba Tuhan boleh maju ke depan, kita akan bersama-sama mendoakan. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul salib dan menyelamatkan kamu. Mari saudaraku yang terkasih, arahkan kedua tanganmu, kita berdoa buat Charles dan juga Stefani. Biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat bagi kedua orang tua ini Tuhan. Hidup takut akan Tuhan ada bagi mereka. Mereka boleh memiliki hidup di dalam kedisiplinan rohani. Untuk hidup beribadah, setia kepada Tuhan, melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan mengaruniakan bagi mereka hikmat sebagai orang tua yang dipercaya untuk memelihara anak mereka, Kuyana, sebagai berkat yang mereka harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saat ini kami berdoa biar kiranya turunlah berkat-Mu bagi Charles, bagi Stefani. Berkati mata pencaharian mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati hidup pernikahan mereka. Sehingga mereka memberikan keteladanan bagi anak, bahkan bagi keturunan-keturunan mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Bila kasih setia Tuhan dan kekuatan Tuhan menyertai Charles dan Stefani mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan anak mereka, Kuyana Kalista Pramudana, ke dalam tangan Tuhan. Bila hari ini 4 Juni 2023 kami menyerahkan Kuyana ke dalam tangan Tuhan. Biar hidupnya senantiasa ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupnya ada dalam perjalanan, ada di dalam telapak tangan Tuhan. Perjalanan hidupnya ada di dalam rancangan Tuhan. Tidak keluar jalur, dan Kuyana akan diberkati Tuhan. Akan mengalir banyak berkat dan dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan mulai hari ini Kuyana pun menjadi bagian dari keluarga besar GBI Jelambar Timur. Sebagai jemaat yang akan terus mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohaninya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Putra, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, selamat bagi Charles dan Stefani. Dan Kuyana, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Jelambar Timur. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita memahami bahwa panggilan untuk melayani Tuhan merupakan anugerah terbesar bagi kehidupan kita. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12 di lantai 2 ibadah Teen Sunday Service akan membahas mengenai The Call to Serve God dan akan dilayani oleh Kak Panca Anggita. Disusul pada hari Rabu, para kaum wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilaksanakan di Gedung 35 pada pukul 5 sore. Ibadah WBI kali ini akan membahas mengenai I'm on Duty dan akan dilayani oleh Ibu Anita. Dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di Gedung 35. Minggu 11 Juni 2023, para jemaat kembali diundang untuk mengikuti ibadah raya pada pukul 8 pagi. Ibadah ini akan membahas mengenai harga sebuah panggilan dan akan dilayani oleh Ibu Megawati. Dilanjutkan pada pukul 10 di lantai 2, ibadah sekolah minggu akan belajar mengenai tak terkecuali.
Disusul pada pukul 12 siang, ibadah Teen Sunday Service akan membahas mengenai No Idol dan akan dilayani oleh Kosandi. Rabu 21 Juni 2023, para pasutri diundang untuk mengikuti ibadah Temu Kompas yang akan dilaksanakan secara online. Ibadah ini akan dilaksanakan pada pukul 7:30 malam yang akan membahas mengenai tantangan mendidik anak di era digital dan akan dilayani oleh Pendeta Marojahan Sijapa. Bagi saudara yang rindu melayani, terbuka kesempatan sebagai pembawa berita di Weekly News GBI Jelambar Timur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Happy Sunday, God bless you all. Haleluya, puji Tuhan, kembali iman kita ditambahkan pada pagi hari ini lewat kebenaran firman yang sudah kita dengarkan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wilis atas firman Tuhan yang sudah dibawakan dan kepada pelayan perjamuan kudus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kiranya kita bisa berkumpul, bersekutu di dalam Tuhan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman tambahan yang ingin saya sampaikan. Pertama, khususnya buat ibu-ibu WBI. Pengumuman untuk anggota WBI yang mengikuti acara gathering dan kebaktian Padang Korwil Maria di hari Senin tanggal 5 Juni 2023, jam 6:30 pagi, busnya akan standby di seberang Rumah Duka Jelambar. Untuk pakaian menggunakan celana jeans dan baju atau kaos putih, dan jika punya topi harap dibawa. Nantinya untuk sarapan, makan siang, snack sore, dan minum akan disiapkan. Kemudian yang kedua, pagi ini telah dilakukan pengumpulan celengan. Dana yang dikumpulkan akan digunakan untuk peralatan gereja ataupun fasilitas gedung gereja yang belum terpenuhi. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian, dan buat jemaat Tuhan yang belum mengambil bagian ataupun ingin sekali bisa meminta celengan pada pelayan asyir di gereja ini. Ya, itu saja pengumuman tambahan. Kita akan masuk di dalam persembahan. Persembahan diadakan 2 kali. Pertama untuk kegiatan operasional di gereja kita, dan kedua untuk memperlengkapi fasilitas gedung gereja kita yang belum terpenuhi. Dan buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun nomor rekening GBI Jelambar Timur yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk persembahan, kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami sudah diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa terus bersemangat, bergairah untuk melayani-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya apa yang bisa kami beri dari berkat yang sudah Kau berikan berlimpah-limpahnya, bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi tempat ini, dan nama-Mu terus dipermuliakan, dan umat-Mu terus diberkati oleh setiap apa yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Yesus, amin. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih
kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskan, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Di akhir ibadah kami pada saat pagi hari ini kembali kami mengangkat hati kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami menangkap setiap pesan Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Segala perjumpaan dengan Tuhan yang kami alami secara pribadi, itu boleh menjadi pengalaman rohani kami. Untuk kami bisa terus berjalan bersama Tuhan, untuk kami bisa terus berjalan di dalam panggilan kami. Dan saat ini kami berdoa,
Bila segala kebenaran firman Tuhan yang kami terima itu boleh menjadi rema yang kami kerjakan di dalam hidup kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini kami berdoa bahwa setiap kami yang saat ini datang mungkin dengan membawa beban pergumulan, bila Tuhan memberikan kelegaan. Bila kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Bila kami yang memiliki masalah, yang membutuhkan jawaban tersedia bagi kami di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami terima hari ini dari Tuhan, kami percaya itu memberkati kami, itu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir pada saat pagi hari ini, bahkan mungkin mereka mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun mereka berada, berkat-Mu, perlindungan-Mu tetap menyertai mereka, dimanapun mereka berada. Dan saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati pernikahan dan keluargamu. Anak-anakmu akan menjadi kesukaan bagi banyak orang dan kesukaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan dan studimu. Tuhan memberkati perjalanan hidupmu dan masa depanmu di dalam musim hidup apapun yang kau hadapi saat ini. Diberkatilah engkau dan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan saat ini kami berdoa khusus buat Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah engkau memberikan kekuatan yang baru di dalam kelemahan fisik yang ia hadapi saat ini. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan yang sejati di dalam kehidupannya, di dalam roh, jiwa, dan tubuhnya. Tuhan pulihkan lewat setiap obat-obatan, makanan, istirahatnya di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna. Bila kehidupan Ibu Gembala kami boleh terus berada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita, serta perlindungan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji
Yesusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.